Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, shadaqallahu mawlana al-karim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jemaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab atas limpahan nikmat Dia jualah, sebab atas limpahan rahmat Dia jualah, yang menghantarkan kita, yang menggerakkan hati kita, sehingga kita mampu untuk menggerakkan, untuk melangkahkan hati kita, untuk melangkah kepada masjid yang kita cintai ini, melangkahkan kita untuk senantiasa menunaikan kewajiban kita. Untuk apa juga? Untuk senantiasa kita senantiasa selalu menjalankan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya, maka sudah seharusnya bahwa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala semestinya itu harus lebih banyak dari rasa minta ampun kita kepadanya. Mengapa demikian? Sebab ketika kita setiap harinya hanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti itu salah, tapi setidaknya bahwa rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih diutamakan, harus dilebih banyakkan. Agar apa? Agar relasi kita antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan relasi yang rasa wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertutup oleh relasi karena kita merasa salah saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali dulu pada siang hari ini, marilah kita sejenak melunakkan hati kita. Marilah sejenak kita buka hati kita. Marilah sejenak kita dengarkan baik-baik, kita terima nasihat-nasihat baik, kita terima nasihat-nasihat keagamaan yang mana hal tersebut menjadi siraman rohani bagi kita. Bapak Ibu dan Bapak Allah Subhanahu wa taala, ingatkan kembali diri kita masing-masing bahwa yang kita punya ialah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, rahmat Allah Subhanahu wa taala setiap harinya diberikan kepada kita sehingga kita mampu untuk menikmatinya bahkan hingga saat sekarang ini. Maka di antara untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, yakni dengan menjaganya sebaik mungkin, yakni dengan memanfaatkannya sebaik mungkin, yakni dengan mempergunakannya untuk senantiasa mengerjakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita pergunakan yang ada pada diri kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan Bapak Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal itu pula perlu kita ingat bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas hanya yang nampak saja, bahwa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dari jasmani yang nampak di luar kita saja. Namun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala juga mencakupi yang rohani, juga mencakupi yang tidak terlihat, bahkan mencakupi hati kita, wajah keimanan kita yang ada dalam diri masing-masing kita. Bapak Ibu dan Bapak Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian sebagaimana kita menjaga jasmani kita, maka penting pula kita menjaga wajah dari keimanan kita tersebut. Maka segitu pula kita perlu untuk menjaga hati kita. Agar apa? Jika jasmani memiliki penyakitnya sendiri, maka dalam
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara penyakit hati yang disebutkan dalam ilmu tasawuf ialah di antaranya sifat ujub, sifat sombong, sifat rasa tinggi hati, tinggi diri. Sebab apa? Sebab ketinggian tersebut bermunculan karena apa? Jangan kita menjaga segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita kerjakan, sholat yang kita tunaikan, sedekah yang kita berikan, harusnya menghindarkan kita, harusnya itu menjaga hati kita agar senantiasa terhindar dari sifat ujub ini. Jangan sampai atas ibadah yang kita kerjakan, banyaknya sholat yang kita kerjakan, tak terhitungnya sedekah yang kita berikan, justru memunculkan rasa tinggi hati, justru memunculkan rasa ujub, rasa sombong di dalam diri kita. Sebab apa? Sebab itu merupakan termasuk ke dalam bisikan syaitan. Sebab itu merupakan termasuk ke dalam tipu daya syaitan. Sebab apa? Ketika syaitan gagal menggoda kita, ketika syaitan gagal menggoda kita untuk meninggalkan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang sisihkan di dalam hati kita rasa tinggi hati atas segala perintah Allah yang kita kerjakan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sifat atau penyakit hati yang mesti kita jaga ialah rasa hasud atau rasa iri dengki atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita sesama muslim. Kenapa kita mesti menjaga hati kita dari sifat tersebut? Sebab apa? Makanya penting bagi kita untuk menjaga nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk menjaga mata kita dari melihat nikmat-nikmat saudara kita. Sebab apa? Ketika kita tidak mampu menjaga pandangan kita, ketika kita tidak mampu menjaga penglihatan kita atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita, bisa jadi kita tidak mampu mengendalikan hati kita untuk bersifat diri. Bisa jadi kita tidak mampu mengendalikan hati kita untuk tidak dengki, untuk bersifat seperti itu, maka semestinya kita juga pandai menjaga nikmat Allah secara jasmani kita. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi jika kita bahkan dengan disadari atau tanpa disadari memelihara sifat hati tersebut. Sungguh merugikan kita ketika sholat terus kita kerjakan, ketika zakat kita tunaikan, sedekah begitu banyak kita berikan, namun ada rasa ujub, namun ada rasa hasad dalam hati kita. Sebab apa? Sebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika seorang memiliki sifat hasad, maka sesungguhnya sifat hasad tersebut ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hawa. Ia akan menggoroti, ia akan makan habis kebaikan atau pahala dari Allah SWT kita, sebagaimana api yang menggoroti habis segala kayu bakar yang ia bakar. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari untuk menyiasat pada siang hari ini, marilah kembali ingatkan diri kita, ingatkan kembali masing-masing pada diri kita bahwa tidak hanya kita diperintahkan untuk menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala secara jasmani saja, namun wadah keimanan kita, hati kita pun mesti kita jaga dari penyakit-penyakit yang menyerangnya. Sebab apa? Jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita menjadi termasuk dalam golongan orang yang merugi. Lantaran apa? Lantaran tanpa kita sadari kita membiarkan penyakit hati tersebut bersalah di dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkah seluruh ibadah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, alhamdulillah.